Itu ngirim ke Papua atau ke NTT itu bikin di sana atau kirim dari mana itu? Oh, jadi memang stok kuali kita banyak. Stok kuali kita ini total ada 15. Tapi perubahan dari dulu itu ya, yang konten aneh bisa sekarang menjadi konten yang sangat inspiratif itu didasarin oleh apa, Go? Didasari pondasinya cuma satu sih, kecintaan terhadap Republik ini. Pernah nggak waktu Koko bikin masa-masa itu ada gangguan-gangguan itu? Gangguan-gangguan alhamdulillah nggak ada, karena memang dari rekan-rekan kita sudah memproteksi. Puji Tuhan kita dibantu sama rekan-rekan tentara. Jadi dari episode 1 sampai 10 Kobas, kalau dijumlahin mungkin ada ribuan tentara yang turut serta dalam program kita, misi kita. Oke, kali ini kita bikin satu konten lagi, tapi ini spesial nih. Udah 3 tahun nggak bikin konten, ternyata ada 3 kamera. Biasanya cuma 2, 1 ya. Kali ini spesial tamunya, Koko Bobon. Tepuk tangan dong. Jadi Koko Bobon, kita ketemu lagi ya. Udah lama loh. Terakhir kita ketemu di Bali ya. Terakhir kita ketemu di Bali. Tapi aku inget banget, waktu itu aku kontak Koko Bobon belum kenal ya, DM ya. Iya, itu dulu Kobas ya. Kita undang, masa laptop. Masih keinget ya? Gue makan juga tuh. Iya. Kriuk-kriuk ya. Enak loh. Kriuk-kriuk. Gak bikin konten lagi kayak gitu. Kayaknya konten gitu kita buang jauh-jauh deh. Jauh-jauh ya. Sekarang terakhir tuh aku lihat itu ada sesuatu yang spesial lah. Masak-masak tapi sesuatu yang dinamakan kuali merah putih. Itu nama dari mana sih awalnya? Kuali merah putih. Iya, jadi memang kita punya misi kuali merah putih. Jadi penonton juga pasti banyak yang tahu. Namanya memang terinspirasi, memang kita pengen masak di seluruh Indonesia, Kobas. Jadi kenapa kita namain merah putih? Tujuan masak kita supaya kita bisa saling berkenalan dengan saudara-saudara masyarakat kita di pelosok-pelosok, dan tentunya merajut kebinekaan. Jadi pokoknya Bineka, supaya NKRI kita ini tetap tegak berdiri. Jadi kota mana yang udah Koko kelilingin ini? Ya. Kalau untuk kota sih sebenarnya kalau masak-masak aku udah sering banget ke luar kota, kayak di Kalimantan, di Sumatera, di banyak kota lain-lainnya. Tapi kalau untuk memang di misi kita ini memang kita sudah ada rutenya, Kobas. Jadi kalau untuk di misi ini kita baru nyampe di Papua, Pulau Papua, walaupun masih ada 2 provinsi yang belum kita datangi, karena di Papua ini ternyata sekarang ada 6 provinsi. Jadi sudah pemekaran, ada 6 provinsi. Nah kemarin kita terakhir di NTT, nanti kita akan ke NTB, Bali, Sulawesi, Maluku, sampai selesai di Aceh. Visi utamanya apa sih? Kuali merah putih itu visi utamanya. Selain merajut kebinekaan, ada pesan-pesan khusus nggak? Kenapa sih bikin sesuatu yang itu menurut gue out of the box dan orang nggak ngelakuin itu? Ya. Dan itu kan aku tahu sendiri ya, kita pernah ke rumah Kobobon, itu kualinya kan gede. Ya siap. Itu ngirim ke Papua atau ke NTT itu bikin di sana atau kirim dari mana itu? Oh, jadi memang stok kuali kita banyak. Stok kuali kita ini total ada 15. Oh. Jadi ini uniknya nih. Jadi banyak penonton kan juga kadang namanya kita kebinekaan, nggak semua dari saudara-saudara yang bisa makan non halal. Ada juga yang memang yang suka makannya yang mungkin yang non halal seperti itu ya. Nah jadi memang di kuali kita juga bisa Kobas. Kita punya 1-2 kuali yang memang khusus kalau misalnya ada permintaan dari saudara kita yang pengen masak misalnya non halal. Nah kita ada. Nah kalau untuk visinya sendiri ya tentunya supaya jadi di konten ini tuh udah menjadi wadah kita bersama. Jadi sekarang dengan tampilan konten ini masyarakat kita ini jadi tahu ternyata kehidupan pelosok itu seperti ini. Ternyata kehidupan di Papua masyarakatnya seperti ini. Terus kita selain buat video kita masak-masak, kita juga mengangkat kultur yang ada, budaya yang ada, dan kehidupan masyarakat yang ada. Keluh kesahnya apa sih masyarakat kita di situ? Karena kan banyak saudara-saudara kita yang memang tidak punya suara, tapi pengen menyampaikan suara. Nah, kita datang ke sana sebagai media yang bisa memberikan wadah. Ini loh tempat kita bersuara bersama. Kebutuhan kalian apa? Oh kita di kampung kita nggak ada listrik. Oke kita suarakan. Sampai saya suarakan waktu itu ke Mas Gibran. Saya ke Mas Wapres terpilih. Mas Gibran atensi. Lalu menghubungi Direktur PLN dan puji Tuhan, alhamdulillah kampung kita itu sekarang sudah ada listrik. Untungnya menjadi influencer coba tidak hanya terkenal tapi menyuarakan. Iya, harus punya dampak positif.
Kalau cuma terkenal doang, anytime orang bisa kan. Tapi yang dampak positif itu kan nggak semua orang. Benar, kalau misalnya mau terkenal doang, ya mungkin kita udah bisa jadi terkenal ya. Membuat hal-hal yang goblok aja sudah bisa jadi terkenal dengan tanda kutip ya. Bahkan perempuan-perempuan mungkin nari-nari juga sudah bisa terkenal. Tapi apa sih yang dampak kita bisa berikan kepada masyarakat kita, penonton kita? Tapi perubahan dari dulu itu ya, yang konten aneh bisa sekarang menjadi konten yang sangat inspiratif itu didasarin oleh apa, Gu? Didasari pondasinya cuma satu sih, kecintaan terhadap Republik ini. Jadi kita punya jiwa nasionalisme yang cukup tinggi, toleransi yang cukup tinggi, itu yang mendasari kita bisa bawa konten ini sejauh ini. Selama keliling itu, pasti kan ada yang dapat positif, ada yang negatif. Ya. Ada nggak sih penolakan-penolakan? Wah, Bobon, lu cuma mau terkenal aja lah. Padahal lu udah terkenal kan? Ada nggak sih isu-isu di komen atau netizen yang beranggapan buruk tuh ada nggak sih? Pasti ada. Pasti ada? Ada 1-2, tapi nggak sebanyak dengan orang-orang yang support kita, orang-orang yang sayang dengan misi kita ini. Dan memang ada yang nggak suka dengan kegiatan kita kok, Bas. Jadi bukan cuma ketikan di sosial media, tapi berbentuk ancaman pun memang benar-benar ada itu. Antara orang iri sama nggak suka kan beda juga. Tapi ada juga yang iri juga. Bobon sekarang sukses ya, cuma karena ini. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Tapi ya kita nggak terlalu tanggapin lah. Karena kalau kita mau maju, mau sukses ke depannya, buat apa kita selalu ngelihat hal-hal yang seperti itu kan? Karena perubahan dari gue kenal dari dulu sampai sekarang ini benar berbeda. Kalau dulu kan makan, aneh-aneh, mandi ya? di ini, Iya. aneh-aneh. Sekarang udah mulai hal sesuatu yang sangat inspiratif dan benar-benar menggaungkan kebinekaan adat setempat ya. Iya. Kalau dulu kan buat menghibur, Kopas. Menghibur. Kalau sekarang menghibur dan menginspirasi. Menginspirasi. Kalau sekarang kita lebih berdampak lah, membuat apa yang bisa berdampak buat masyarakat. Kenapa pindah ke situ tuh yang aku mau tanya? Perubahan itu kan sangat signifikan. Signifikan, switch-nya juga sangat. Switch-nya beda loh ya. Kalau dulu kan masa kita bagi-bagi itu kan ya nggak semua orang bisa bikin juga. Ya. Tapi juga banyak meniru kan. Tapi kalau sekarang ini sesuatu yang berbeda. Kuali Merah Putih itu kayak membawa misi yang beda dengan yang koko masa-masa sebelumnya. Kita kan semakin kesini juga bertambah usia kok, Bas. Kita juga nggak pengen dicap orang sebagai mungkin dulu YouTuber goblok lah ya. Goblok Goblok ya. Gue inget banget tuh. Apalagi brandingnya kalau misalnya kita ketemu orang kan ada yang teriak-teriak mabok lah. Iya, gitu kan. sekarang ya kita juga punya kekhawatiran seperti itu, apalagi kita punya anak. Jadi kita akhirnya ayolah kita sebagai content creator, influencer, apa sih yang bisa kita lakukan masa mentok seperti ini aja. Mau sampai kapan kita ngelakuin hal konyol seperti itu. Nah, akhirnya sudah kita gantilah dengan cara seperti ini. Dan ada peran istri nggak? Pasti. Bobon, jangan bikin gitu lagi lah, Bon. Manggilnya apa? Sayang atau Bobon atau Say atau Beb? Panggilnya ini sih apa ya? Jing gitu. Bukan anjing kan? Panggilnya love gitu. Love bos. Jadi ada peranan. Kalau nggak ada support dari istri kayak susah juga. Karena aku lihat kan konten lu awal-awal kan sendirian, berjuang di Bali, bikin konten yang goblok-goblok juga kan. Iya. Mau jadi terkenal. Aku ngikutin dari awal waktu itu kan. Iya. Terus istri datang itu lu prank kan. Iya. Iya kan? Ini Kobas termasuk yang ngikutin kita banget. Tapi terakhir aku nggak ngikutin karena jujur aja gue lihat sekilas doang. Kenapa terakhir tuh kerja nyari duit nggak banyak lihat YouTube gue. Fokus. Karena memang masyarakat kita sekarang setelah habis pandemi kan memang sibuk kerja nih. Banyak yang mau nyari kerja nggak dapat kerja. Iya. CV udah tawar kesana kesini, akhirnya banyak yang teman-teman kita, adik-adik kita frustasi dibuang CV-nya juga. Jadi kalau peran istri apa itu? Ingatnya seperti apa itu? Peran istri ya tentunya support ya keputusan kita. Dan tentunya berharap yang terbaik. Terus kita kalau misalnya keliling-keliling pun diizinin buat kegiatan di luar. Nah itu termasuk support yang luar biasa. Karena kita ninggalinnya kan juga lumayan lama kok, Mas. Bisa 2 bulan, sebulan, itu nggak gampang. Nggak ikut ke Papua juga istri? Nggak ikut. Jadi 2 bulan nggak ketemu ya? Iya. Video call tapi kan? Video call, tapi di daerah tertentu nggak ada sinyal, jadi nggak ada video call juga. Nah sekarang kita mau bahas yang ada video-video ini ya. Nah ini dari video ini Bon. Lu kan dikawal ketat, kenapa tuh Bon? Sebenarnya kita nggak minta seperti ini kok Mas. Iya. Kita nggak minta seperti ini ke rekan-rekan tentara kita kan, karena kita tujuannya nggak mau merepotkan. Tapi kalau nggak ada bantuan dari tentara, nggak di backup tentara, nggak ada jaminan keselamatan juga buat kita. Jadi walaupun memang kita berharap Papua itu tanah yang damai, tapi sekali lagi kita nggak tahu nih orang yang nggak suka kita di mana. Iya. Orang yang mungkin benci
dengan orang-orang dari luar itu kita juga nggak tahu di mana aja. Nah makanya mereka mengawal kita supaya misi ini bisa selesai, misi ini berjalan dengan baik, karena bagi mereka ini juga misi mereka. Kalau misalnya kita gagal, bagi rekan-rekan tentara kita, misi mereka selama Satgas, satuan tugas di sana berarti gagal. Jadi kemanapun dikawal, Bon? Kemanapun dikawal. Jadi kalau contoh misalnya kita mau belanja? Ya, dikawal. Jadi dengan senjata lengkap semuanya dikawal. Berapa lama kamu di Papua waktu itu? Total hampir 2 bulan. 2 bulan. 2 kali pergi, hampir 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Ini yang 1 bulan full ini. Jadi di sana kamu tinggalnya di mana? Terus komunikasi dengan warga-warga setempat itu seperti apa? Kita tinggal di sana, kalau daerah yang mungkin masih dekat dengan kota, kita itu tidur di penginapan. Tapi kalau misalnya daerah yang seperti ini kan sudah masuk pelosok, tidak ada penginapan. Jadi kita harus tidur di pos tentara, di barak tentara. Di barak? Di barak tentara, di pos tentara. Jadi tidur bareng tentara juga. Jadi kita ngelihat rekan-rekan tentara kita yang lagi menggigil karena malaria. Ya kita semangatin, ayo dong pulih dong. Kita ngeliat rekan-rekan tentara kita yang lagi ngapain dengan keterbatasan, masak mie, masak apa. Jadi memang sangat terbatas, sangat terbatas. Jadi kita tadi ngomong malaria, memang di sana itu malaria sangat membunuh, sangat memprihatinkan malaria. Banyak kasus rekan-rekan kita ini gugur di sana, justru kasus pertama itu karena malaria, Kobas. Dari banyak satgas yang ke sana, 90% dari total misalnya 500 orang atau 400 personil, 90% pasti punya riwayat terkena malaria. Oh, penyembuhan malaria pakai apa? Biasanya untuk nyamuk, kalau demam berdarah kan nyamuk pagi. Ya. Kalau malaria berarti nyamuk sisanya? Bukan, jadi jenis nyamuk yang berbeda. Malaria ini jenis nyamuk yang berbeda, dan kasus malaria itu memang adanya di Indonesia Timur, termasuk di Papua, walaupun memang ada daerah di Papua yang memang sudah nggak ada endemiknya ya. Tapi malaria ini nggak bisa sembuh. Iya. Malaria ini seperti virus yang nempel di hati, Jadi caranya ada mungkin cuma pencegahan doang. Jadi kalau misalnya kita demam ya minum obat sampai benar-benar imun kita bagus, malaria itu bisa hilang. Butuh waktu yang sangat lama, bisa 1 tahun 2 tahun. Tapi kalau mau cepat tahu nggak gimana? Patah hati, Bos. Itu cepat mungkin bisa sembuh. Iya, patah hati ya. Nah, patah hati kan? Kalau patah hati kan pasti virus hilang. Iya. Tapi stres otak masuk. Nah itu biasanya kalau patah hati gitu biasanya Lu ketawa panjang banget sih lo. itu mantan patah hati dia. Iya biasa patah hati terus. Oke, kita ada video kedua nih, Bon. Siap, Kobas. Ini lagi masak kuali merah putih nih. Ini di Sko. Ini di perbatasan PLBN, pos lintas batas negara antara Indonesia dengan Papua Nugini. Jadi ini perbatasan nih. Perbatasan. Jadi ini dengan Batalion Infanteri 122 asal dari Sumatera Utara. Sumatera Utara ini ya, Medan ya, Sumatera Utara. Sampai apal gitu kamu ya? Sampai tiap hari kumpul ya? Ya, mereka ini adalah batalion yang di sana satgas ke Papua. Jadi memang kalau di struktur TNI ini, kalau untuk satgasnya itu memang dapat jatahnya setiap batalion. Jadi beragam nih, ada yang dari Aceh, ada yang dari Medan. Dan ini warga setempat ini? Ini warga setempat, mengarak bendera merah putih 1 kilometer panjangnya. 1 kilometer yang sudah disiapkan sama rekan-rekan 122, kita mengarak di perbatasan Indonesia ini. Yang ingin aku tanyakan, Bon, euforia warga dengan kamu datang memberikan masakan itu seperti apa itu, Bon? Euforia warga itu antusiasnya luar biasa. Masyarakat Papua seperti masyarakat kita di pelosok itu kan juga mungkin masyarakat yang haus akan akan pesta kecil-kecilan, haus akan kegiatan, haus akan hiburan. Jadi bagi mereka ini kegiatan kita ini sudah seperti pesta rakyat, Kobas. Jadi yang datang itu jumlahnya itu kadang sangat luar biasa banyak. Bahkan kita juga khawatir kalau misalnya banyak desa yang tidak dalam jangkauan kita datang semua, karena kan kita terbuka. Sedangkan kemampuan kapasitas kita untuk memasak itu maksimal itu 1000 porsi. Gimana kalau misalnya datang masyarakat ternyata 2000 atau 3000? Pernah kejadian seperti itu enggak? Kejadian seperti itu puji Tuhan enggak. Misalnya kamu udah bagi ternyata kurang, enggak? Puji Tuhan enggak. Enggak ya? Ya puji Tuhan enggak, karena itulah uniknya kuali kita ini, sudah menjadi berkat juga. Kalau misalnya dalam ajaran Kristen kan Yesus pernah mempraktekkan 5 ikan 2 roti. Dan itu untuk 5.000 orang. Tiba-tiba bisa. Nah, itu yang terjadi, mukjizat itu terjadi di dalam kuali ini. Kita tidak pernah kekurangan, selalu lebih.
luar biasanya seperti itu. Antusiasnya waktu kamu bagi ini tuh ada nggak yang sampai, aduh Ko Bobon, aku baru pertama kali nih dapat makanan seperti ini. Iya. Contoh misalnya, kalau di sana makanannya apa? Makanannya halal atau non halal? Saudara-saudara kita kan di situ banyak kan mayoritas ini Kristen dan Katolik. Jadi mereka ini biasanya justru makan kayak hasil berburu. Misalnya ada babi ya makan babi, ada rusa masak rusa. Kalau di daerah tertentu itu ada satu kampung waktu itu kita masak, justru mereka ini nggak tahu sapi. Ada nggak tahu sapi? Nggak tahu sapi, satu kampung. Iya. Makanya itu kenapa waktu di podcastnya Dedi Om Ded, aku sempat ngomong nggak tahu sapi ya di kampung itu ya, bukan untuk keseluruhan masyarakat Papua. Di kampung itu mereka nggak tahu sapi, mereka kira itu babi besar. Jadi adik-adik kecil kita itu main ke pos setiap hari untuk melihat sapi itu. Mereka datang kayak, saya pengen lihat babi besar kakak, pengen lihat babi besar. Jadi mereka nggak pernah lihat sapi. Jadi kamu waktu itu masak sapi? Masak sapi buat mereka. Itu pertama kalinya dia lihat aja jarang. Akhirnya menikmati sapi. Jangankan makan sapi, saudara-saudara kita kalau yang di daerah tertentu di pelosok itu mau makan babi atau daging itu juga susah kok Bas. Berburu. Harus berburu. Jadi nggak kayak kita yang di Pulau Jawa gini. Sekarang kita punya duit, kita mau ke supermarket beli daging sapi. Kita mau ke restoran tinggal makan. Tidak bisa, di sana nggak ada. Uang pun tidak ada. Jadi mau nggak mau salah satunya harus berburu. Ya kalau berburu gitu kan kita nggak tahu nih gambling. Hari ini dapat apa tidak? Dapatnya apa sih? Pengennya makan babi mungkin dapatnya rusa. Pengen makan rusa totalnya dapatnya burung. Nah seperti itu. Terus rata-rata mereka makannya apa tiap hari? Sagu atau apa? Kalau untuk makanan pokoknya itu sebenarnya ini ya umbi-umbian ya. Saudara kita ini umbi-umbian seperti pisang muda dibakar, singkong, ubi, sagu juga. Kalau sagu itu sudah sudah makanan kayak yang levelnya lebih tinggi lah. Tinggi ya. Nah sagu itu sudah makanan yang bagi mereka ini mewah. Ditambah lagi beras, nasi. Nasi ini bagi mereka ini justru lebih mewah lagi. Makanya kadang kalau misalnya kita pas lagi masak nasinya ini, teman-teman kita ini, saudara-saudara kita ini sangat antusias sekali makannya. Karena memang ya jarang untuk makan nasi seperti itu. Itu kita harus bersyukur Bos. Harus bersyukur. Kita bersyukur bahwa padahal kan pemerintah tuh banyak berjuang untuk meningkatkan taraf hidup di Papua. Ya. Tapi menurut saya dengan adanya Kuala itu masih kurang. Berarti butuh, kalau kita nanti makanya Mas Gibran ataupun Pak Prabowo butuh, Pak Jokowi ini kan udah bikin stadion semua. Tapi menurut saya masih perlu lagi peningkatan ya untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita di Papua. Benar. Ya. Pak Presiden Jokowi udah kerjanya sudah luar biasa kok Bas. Jalan di Papua itu banyak jalan yang trans yang sangat panjang. Itu sudah dibangun sama beliau itu sangat bagus. Pembangunan sudah terasa. Cuma kan karena Pak Jokowi juga Papua ini untuk berkembangnya Papua ini tidak mudah. Waktunya sangat lama. Dengan kepemimpinan beliau yang 2 periode atau 10 tahun belum cukup. Belum cukup. Semoga dilanjutkan dengan Pak Prabowo. Dan selanjutnya lagi siapapun itu saudara-saudara Papua bisa menikmati apa yang dinikmati di Jakarta nih. Benar. Ini akan menjadi PR yang cukup lama. Tapi dengan adanya Ko Bobon ini memberikan dampak teman-teman mungkin pemerintah. Ini terbuka nih. Iya. Video kita juga jadi bahan evaluasi pemerintah untuk bagaimana kedepannya tentang program-program pemerintah di Papua tentunya. Tapi memang saya salut lah ya. Gak semua orang itu mau. Tapi aku mau tanya lagi nih, kan ada orang yang nyinyirin ya waktu itu ya. Gak salah dokter atau siapa itu? Itu sempat ya? Iya. Pernah ketemu gak orangnya? Nggak pernah kok. Sampai hari ini ketemu gak? Nggak. Ngilang orangnya? Ngilang. Ini asik nih Mavel nih. Iya. Ini yang baru, desainnya juga lebih baru lagi nih, lebih mantap lagi. Ini udah gak keluar lagi, keluarnya yang ini. Nih, jangan lupa kalau misalnya nyari pot Mavel buat kalian semua. Nah, kita putar video ketiga nih. Ini perpisahan Kobas. Perpisahan ya? Perpisahan sama rekan-rekan dari Batalion Infanteri Rider 111 dari Aceh. Jadi inilah desa yang saya bilang yang warganya itu nggak tahu sapi. Nggak pernah makan sapi. Nah inilah desanya. Jadi aksesnya jalan tanah merah seperti itu, dari aspal ke lokasi kampung itu butuh sekitar 3 jam. 3 jam berkendara motor. Kok naik apa ke sana? Motor dan mobil ini double cabin. Jadi kalau misalnya jalan ini, kalau misalnya di daerah sini hujan Kobas, kita nggak bisa lewat. Jadi mau nggak mau, untungnya puji Tuhannya, ini kan saya mau pulang, mau pamit nih. Dari sini kita keluar ke jalan aspal itu, tiba-tiba di jalan aspal baru hujan. Nah disitulah baru hujan. Berarti mungkin nanti pemerintah berikutnya aspal tanah merah jadi aspal lagi tuh. Harusnya, ini harus jadi aspal. Iya.
kita pengen kasih tahu juga ke pemerintah. Ini adik gimana adik nih? Ketemu Bobon, si adik gimana? Senang banget. Nangis ya? nangis. Nah ini kalau misalnya hujan, ini kita nggak bisa lewatin nih. Nggak bisa kita lewatinnya itu, artinya saya harus menunggu lagi sehari 2 hari lagi baru bisa lewatin. Dengan catatan besoknya nggak hujan lagi. Kalau besoknya hujan lagi, saya bisa terjebak di sini bisa berhari-hari. Sedangkan waktu itu tiket kita, penerbangan kita sudah harus pergi. Berarti masih banyak yang mesti diperbaikin di Papua ya. Tapi saat ini menurut Koko Bobon, adik ini dengan kedatangan Koko Bobon gimana nih? Bangga tentunya. Yeah. Mereka dia tahu Bobon? Dikasih tahu sama rekan-rekan. Awalnya nggak tahu. Ya karena memang akses internet, internet, handphone juga mereka baguslah. Adik-adik kita di sana juga nggak ketergantungan dengan gadget kan. Lebih bagus itu ya. Lebih bagus itu. Oh, anak gue tiap pagi mainnya gadget, gue marahin terus nanti kalau marahin papi jahat ya kan gitu. Makanya bersyukur loh bos. Lu bisa bikin konten sana, kontennya susah banget internet ya. Masih iya, ya. Susah. Di kampung ini kita punya listrik cuma 6 jam. Masih ada listrik tapi 6 jam doang. Jadi dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Jadi dengan adanya konten ini kan pasti nyampe ke pemerintah dong. Sangat nyampe. Jadi atensi juga. Terakhir nih, ada beberapa lagi yang setelah tadi video muncul ya. Peran tim Koko gimana? Sana berangkat berapa orang sana? Di Papua waktu itu kita 8 orang. 8 orang. Termasuk Edo? Itu udah enggak. Ya? Udah dikeluarin itu. Iya. Udah dipecat ya. Iya, pecat ya. Udah dipecat. Oh. Dipecat itu. Udah enggak kok, Mas. Iya. Oh, gue masih ingat waktu itu masih Edo ya. Jadi 8 orang itu. 8 orang. Jadi kita total 8 orang. Kita bawa semuanya ke sana, ya lumayan banyak orang sih. Tapi kegiatan kita kan memang masak besar, jadi memang butuh melibatkan banyak orang. Puji Tuhan kita dibantu sama rekan-rekan tentara. Jadi dari episode 1 sampai 10 Kobas, kalau dijumlahin mungkin ada ribuan tentara yang turut serta dalam program kita. Tepuk tangan. Jadi ini jadi suatu kebanggaan juga. Karena saya dapat laporan nih Kobas dari Danpos, dari komandan-komandannya. Mereka melaporkan, Mas Bobon, rekan-rekan prajurit saya justru bangga, senang. Saya nggak pernah lihat prajurit saya di penugasan sebangga ini, nggak pernah ngelihat mereka ini sesenang ini, sebahagia ini. Dengan kolaborasi kita, mereka ini justru bangga. Jadi di penugasan mereka ini ya mungkin bagi tentara kan memang akses apa-apa susah. Ya bosen ya juga. Bosen, Kobas. Jadi akhirnya mau handphone pun juga susah kan. Akhirnya mencari aktivitas sendiri supaya menghibur diri sendiri ya, supaya nggak bosen. Nah dengan ada kegiatan kita, mereka ini berkaca-kaca, mereka justru kayak bangga kembali jadi seorang tentara, jadi seorang prajurit yang dalam penugasan ini harus selesai, harus sukses. Nah, Koko pakai helm itu anti peluru juga? Pakai, kita di daerah. Badan juga sama? Pakai semua, body vest. Tidur pakai juga? Kalau tidur udah enggak, ya? Tidur enggak. Tapi kalau kita kegiatan keluar itu diwajibkan untuk pakai, karena kita masuk di daerah rawan itu apapun bisa terjadi. Pernah nggak waktu Koko bikin masa-masa itu ada gangguan-gangguan itu? Gangguan-gangguan alhamdulillah nggak ada, karena memang dari rekan-rekan kita sudah memproteksi, sudah menyiapkan agar minim kendala di pas. Tapi ini kan inspirasi pertama kan? Ada nggak yang telepon Koko lah, Bobon, influencer atau siapapun, Bobon boleh nggak gue turut serta itu? Ada nggak yang banyak Papua? Banyak yang pengen, juga? Banyak sekali. Berarti ini sangat menginspirasi dong? Sangat menginspirasi rekan-rekan, teman-teman kita. Bahkan ada vokalis Sleng, Kakak Sleng. Bang Kakak Sleng pengen ikutan juga keliling-keliling. Seorang legend ya. Legend Kakak Sleng, ayo dong. Mau juga keliling-keliling. Mau juga ajak dong. Akhirnya ya sudah, nanti kalau misalnya ada, nanti tak coba ajak dia. Jadi kan tinggal 2 desa yang belum. 2 provinsi? 2 provinsi untuk di Papua. Papua Tengah dan Pegunungan. Rencana kapan itu? Rencana mudah-mudahan ya. Semoga Tuhan mengatur dan Tuhan memberikan izin semuanya, memperlancar semuanya. Mungkin nggak sampai tutup tahun ini kita bisa ke sana lagi. Tapi dengan catatan mungkin kali ini kita ke sana lebih sembunyi-sembunyi. Lebih tenang. Ya, karena kita nggak mau juga kedatangan kita justru ditargetkan. Oh, Bobon lagi di sini. Bobon lagi di sini. Jadi mungkin setelah selesai dari Papua kita keluar, baru kita kasih tahu ke pemirsa, ke penonton bahwa kita sudah di Papua kemarin. Seperti itu. Tadi yang belum gue tanya tuh, kualinya itu bawanya yang Papua itu memang udah buat di Papua atau bawa dari mana itu? Dari Bali, Kobas. Dari Bali? Dari Bali. Sebulan sebelum kita ke Papua, kita sudah kirim dulu kualinya.
Jadi kita kirim dulu 1 bulan, nyampe di Merauke, satunya lagi waktu itu kita kirim ke Jayapura. Jadi ada 2 kuali yang mobilisasi di Papua. Jadi kuali itu bisa menjadi legend juga ya? Sangat legend. Nanti kita taruh 1 kuali di sini. Kobas kan suka koleksi yang aneh-aneh kan ya. Ya, kadang nggak tahu, kadang jaketnya siapa. Jangan nanti makan tempat bos kalau kuali bos. Ya. Terus ada apa lagi yang aneh-aneh? Ayo, apalagi yang punya Kobas yang aneh-aneh kadang hasil Tommy Lava ini lukisan yang bikin gue jadi influencer itu. Oh. Cak Tommy Lava. Oh, iya Mas Tom. Iya. Mungkin Kobas harus taruh kuali kita kan. Kuali legend ya. Ada gambar Bos, Nusantaranya. itu makan 1 ruko sendiri bos. Gak bisa buat kerja tuh. Setuju gak tuh? Itu biasa ditempel di dinding biasanya tuh, ditempel di dinding. Sekarang kualinya masih di sana ya? Di Papua 2, di Kalimantan 2, di Jakarta 2, sisanya di Bali. Total 15. Itu bikin kuali berapa lama tuh? Bisa custom, itu bisa 2 minggu, 1 bulan paling lama. Luar biasa ya. Kalau di Jakarta kita standby. Standby ya? Standby kalau misalnya masak di Jakarta, jadi kita nggak usah kirim dari Bali lagi. Oke. Yang gue mau tanya nih, kuali merah putih dengan kesana itu biaya nutup nggak sih kok? Sebenarnya kalau untuk biaya nggak nutup. Jadi waktu di kuali merah putih itu kita tahu masak di Pulau Jawa di Bali itu kan biasa satu konten kita masak itu Kobas kurang lebih 30 juta, 15 sampai 30 juta. Sedangkan untuk di Papua apa-apa mahal, akomodasi juga mahal. Jadi kita sempat memperkirakan biaya masak di Papua itu 75 juta 1 kali masak. Ternyata begitu fakta di lapangan ternyata berbeda, sangat berbeda. Jauh sekali. Satu episode itu rata-rata habis 100 sampai 120. 100 sampai 120 juta. Nah, apa yang mahal? Tentunya biaya bahan pokok yang harganya sangat tinggi. Ini minuman kotak aja Kobas. Kalau misalnya kita di sini mungkin 5.000, 7.000. Tapi kalau di Papua pedalaman itu bisa 20.000. Minuman kotak. Sangat tinggi sekali harganya. Wah, kalau saya minumnya aqua aja kalau gitu ya. Iya. Minum air mineral. Tapi waktu Kokong ngadain kan sering waktu bikin donasi itu kan sebentar tutup itu. Iya. Kenapa itu cepet? Kita tutup karena kita nggak mau orang sangka ya ini nih. Namanya niatan baik kita jangan dipelintir orang, digoreng orang. Jangan sampai orang kira kita masak-masak. Iya, masak-masak buat orang ternyata tujuannya cuma buat galang donasi. Kita nggak mau. Jadi waktu itu kita estimasikan 1 minggu atau 10 hari sudah kita tutup. Kita rasa juga cukup karena kan semakin banyak juga tanggung jawab kita, beban kita besar Kobas. Gimana cara distribusin uang donasi masyarakat ini? Karena niatnya kan memang untuk berbagi. Iya, niat kita memang tujuannya memang buat berbagi. Tapi orang-orang yang kayak netizen yang kemarin itu, memang jangan-jangan Bobon untung itu. Iya. Nah, itu kan kadang-kadang orang berpikiran negatif aja kan. Iya, kalau misalnya ada untung berarti dari bonus dari Tuhan. Iya. Tapi intinya dari misi ini kita nggak mengejar keuntungan karena misi ini memang misi kemanusiaan. Misi ini juga supaya orang tahu nih, saudara-saudara kita tahu kita punya Papua. Masa kita tinggal diam aja sih? Sekarang orang Rohingya datang, kita jamu, kita kasih makan. Iya. Emang saudara kita banyak yang nggak sengsara? Setuju. Siap. Saya aja mau ke Papua aja maunya ke cuma Raja Ampat doang bos. Nikmatin doang. Ya, image-nya seperti itu. Susahnya nggak mau. Susahnya nggak mau. Iya. Koko Bobon berbulan-bulan seperti itu ya. Moga-moga teman-teman bisa lihat. Iya. Influencer lainnya bisa turut serta mengembangkan Papua. Pemerintah yang baru bisa lebih gencar lagi. Saudara-saudara kita kan. Benar. Kita lihat video kelima. Ini di bandara. Udah mau pulang ini Koko. Ini ya. Ini justru pas mau berangkat ini bandara Tanah Merah. Jadi bandaranya kayak kalau bandara di daerah itu bukan bandara lagi ya, nggak kayak Soekarno Hatta yang kita bayangkan ya. Ini udah kayak terminal bus. Jadi di depan ini udah ada angkot-angkot kayak gini. Kalau di depan kita di Soekarno Hatta kan mungkin taksi. Iya, iya. Terus mobil-mobil yang bagus. Kalau di sini depannya justru dijemput dengan angkot. Jadi udah kayak terminal bus di sini. Beliau ini happy banget nih ngobrolnya nih. Iya. Ini terakhir udah. Tapi sejak balik ke sana memberikan inspirasi pas balik lagi ke kota Bali itu berbeda nggak sih Go? Dengan dapat sesuatu yang sangat luar biasa setelah menginspirasi kehidupan Koko Bobon secara pribadi juga nggak sih? Iya. Jadi setelah balik kita lebih bersyukur, belajar untuk bersyukur. Kita lihat saudara-saudara kita walaupun di tengah keterbatasan, harapan dan impian itu selalu ada. Jadi kita yang tinggal di daerah yang lebih maju ini harus lebih bersyukur. Karena saudara-saudara kita di Papua ini ternyata nggak kalau orang lihat kan, seperti ini padahal
nggak seenak itu ya. Iya, Meskipun taraf hidupnya juga meningkat. Jadi kemiskinan itu juga masih ada, kelaparan itu nggak bisa kita pungkiri, itu masih ada. Bahkan di Yahukimo, Kabupaten Yahukimo, Kobas, di beberapa bulan lalu itu ada sekitar 16 atau 19 orang meninggal karena kelaparan di Papua. Bayangkan negeri kita yang katanya kaya, makmur, masih ada masyarakat kita yang meninggal karena kelaparan, dan itu masih terjadi. Dan itu masih terjadi sampai saat ini. Ada nggak sih pemerintah ini? Pak Babon, ini ada nggak sih yang menanggapi ini dengan ini ada? Ada. Jadi video kita ini kita forward juga ke Mas Gibran, kita forward juga ke Bapak Prabowo. Nah, ya diatensi. Jadi diatensi, mereka juga nonton video kita ini, kegiatan kita tentunya buat gimana treatment ke depannya buat Papua. Permasalahan apa saja. Karena kan memang dibutuhkan, pemerintah negara kita ini memang butuh masyarakat seperti kita untuk mengawasi. Kalau misalnya semua dari masyarakat kalau semua dari pemerintah saja yang mengawasi, ini artinya sudut pandangnya berbeda. Sudut pandangnya berbeda, Kobas. Belum tentu pejabat kita, pemerintah kita datang ke daerah rawan. Sekarang dari pusat Jakarta ke Papua, saya mau dong ke daerah sini. Tapi begitu tahu daerah sini ternyata banyak separatis, KKB, resiko keamanan sangat tinggi, akhirnya nggak nyampe pemerintah kita ke sana. Akhirnya kisah atau cerita di daerah tersebut yang kurang berkembang itu nggak sampai juga ke pemerintah. Nah, dibutuhkan orang-orang seperti kayak kita nih, yang bisa menyeimbangi akar permasalahan ini supaya bisa menjadi PR pemerintah ke depannya. Coba moga-moga dengan adanya video Koko Bobon ini menginspirasi influencer-influencer lainnya. Amin. Untuk bisa memberikan ini, dan pemerintah yang baru bisa tetap mengembangkan saudara-saudara di Papua. Ya, oke, pesan-pesan terakhir. Kita Indonesia tidak akan pernah meninggalkan Papua sampai kapanpun. Papua adalah NKRI, gagalnya Papua adalah gagalnya Republik ini. Tepuk tangan. Dan moga-moga juga memberikan pelajaran buat kita semua untuk selalu bersyukur bahwa kita ini hidup di kota itu sangat nyaman, dan kalau memang ada rezeki, kenapa enggak kita untuk membantu saudara kita yang ada di Papua. Yes. Terima kasih waktunya, Kobas. Terima kasih, Kobas. Lancar selalu.